Bandeng Uye kan, pengennya punya kedai kecil-kecilan yang bisa kayak warung pojok seperti itu. Loh sebenarnya kan konsepnya warung pojok ini kan kebuka untuk semua. Iya. Dalam artian kalau mau buka Bandeng Uye-nya di sini pun ya. Iya. Silakan. Makasih loh. Ini ya, buka vendor. Iya, jadi ini hitungannya kayak Pujasera. Pujasera, yang artinya segala ada. Nah, adiknya Palu Gada itu ya. Iya, tapi ini kan lebih spesifik. Pusat jajan. Gue baru tahu kalau itu ada singkatannya ternyata. Loh, Insya Allah. Pujasera. Kelewat. Biar nggak bablas. Ini bawaannya apa? Nah itu dicocol aja. Sambelnya bikinan sendiri apa sih? Enggak lah, paketan itu sama itu. Udah tua. Pakai ini mas. Pakai ini mas. Sambel rapah. Sambel rujak pedas. Padahal cabai lagi mahal loh. Iya. Enggak, ini kayaknya banyakan kacang sama gula merah. Berarti ini udah mulai mesra ini. enggak. Habis gitu gini. Dibakar. Apa? Berarti waktu kecil ya. Waktu kecil sukanya apa? Pasti belum besar. Enggak, berarti waktu kecil sukanya apa? Cita-cita. Nah, Cita-cita waktu itu nggak ada cita-cita sih kayaknya waktu kecil. Nggak mungkin, semua anak pasti Masa sih? Itu karena ditanya dipaksa ya. nah ketika dipaksa jawabnya Ya, apa? ketika dipaksa jawabnya apa? Apa ya dulu? Nggak tahu dari dulu emang jawabnya, Bapak mau apa? Saya bisa gitu. Jadi emang keterpaksaan semua sampai sekarang. Ya. Sebenarnya terpaksanya dalam tanda kutip sih itu, di situasi itu aja. Tapi nggak mendominasi. Iya. Nggak menjadi cita-cita jadi apa ya? Berubah-berubah mas. Nggak apa? Ya nggak apa-apa. Yang pertama, yang waktu kecil tuh pengen jadi olahragawan yang berprestasi atlet. Atlet ya. Atlet apa? Waktu itu tuh sukanya pingpong sama bulu tangkis. Oh, makanya masih suka main bulu tangkis sekarang. Oke. Tuh, terus catur yang dulu waktu kecil sampai SD itu. Catur juga. Catur, bulu tangkis, tenis meja, sama apa ya? Dulu itu mau copat kayak gitu. Mau copat. Di Jawa kan? Jawa. Iya. Kayak nyinden. Iya, apa sih bahasa? Iya, pelajaran nyinden. Sekarang kamu pencatur kayak gitu-gitu. Nyinden maksudnya. Nah, itu sempat masuk ke ranah ekonomi nggak? Mau copatnya? Kok ekonomi? Maksudnya? Sekali ya. Kalau disambungkan waktu itu masih SD sama ekonominya sarjana jauh ya. Jauh ya. Beda tahunnya jauh ya. Nyambung kan ya sama beda tahun. Nggak harus. Nggak harus gitu Nggak sih. harus. Saya maksudnya gini. Keahlian di bidang itu sempat menghasilkan nggak? sesuatu Nggak. Di SD aja. Karena itu nggak banyak loh yang bisa. Ya, dan ternyata keluarga aku bapak ibu itu nggak berkesenian, tapi anaknya yang laki-laki semua pasti perwakilan dari SD itu sampai ke kecamatan sampai ke kabupaten. Ikut lomba gitu. Ikut lomba itu tadi. Itu dari kakakku pertama, kakak keempat, sama aku sama adikku juga. Berapa bersaudara? 6. Setengah lusin. Oh iya KB ya. Futsal keluarga besar. Keluarga banyak. Kagak berencana. Kagak berencana. Kok bisa? Iya, kok bisa? Tapi Ya. Wow. kalau dulu waktu kecil kalian gitu juga nggak sih? Apa? Mau copart nggak? Enggak, maksudnya yang lain apa? Iya kan dia nanya mau copart tadi. Ya memang bahasanya lagi itu. Iya. Kan? Tapi gua nggak mau copart. Iya, sama. Contoh. Namanya anak kecil kan pasti punya cita-cita yang tinggi. Gitu. Nah, dan berhasil ya kan, tambah tinggi kan dari waktu kecil. Iya lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi Bahkan kita lebih berhasil. tinggi orang tua.
Iya juga secara postur. Secara postur benar. Kalau secara pendidikan ya sosok. Oke. Sosok itu berarti siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah? Sama. Cocol dulu. Siapa yang tinggi, yang rendah cocol dulu. Bidang ilmunya sih. Yang berbeda. Waktu kecil itu yang gue ingat ya. Yes. Kalau waktu kecil itu cita-cita pernah ada satu kekhilafan, sempat tuh ditanya pengen jadi presiden. Itu khilaf atau cita-cita? Khilaf. Ya wajar. Karena kok wajar? Ya karena presiden Ya. Itu sama nyebut. Perbandingannya terlalu jauh ya. Sama ini tahun itu kan eranya kalau gue ya eranya Soeharto lagi bagus-bagusnya dong di situ. Ya itu. Waktu cara masa jabatan masih keberapa itu masih awal-awal kan, programnya bagus, jadi tergugah lah pengen jadi presiden. Ya wajar, makanya tadi dia bilang sebuah kekhilafan ya iya wajar. Iya. Karena ya zaman dulu ya anak kecil kalau ditanyain sampai dia nyebut pengen jadi presiden ya itu khilaf. Iya. Nah kalau zaman Karena sekarang zaman dulu itu kan presiden nggak ganti-ganti. Iya. Jadi ya lu jangan berharap jadi presiden. Iya. Gitu. Jadi itu sebuah kekhilafan. Kalau zaman sekarang anak kecil ditanya cita-citanya makin lebar ya. Karena profesi lebih banyak. Iya lebih banyak sekarang. Anak kecil sekarang ditanya jadi YouTuber, iya. jadi apa? Cuman sayangnya ya mereka nggak tahu kalau itu cuma terlihat asik, kenyataannya kan. Yes. Tapi semua orang dasarnya cita-cita itu sama. Semua orang pengen sukses. Yang dicita-citakan. Enggak sama. Dasarnya cita-cita itu sama-sama punya keinginan. Dasarnya itu dasar banget itu. Nah, tapi nggak setiap keinginan itu kan terwujud ya. Iya pasti. Ya. Kita ngalamin proses gimana. Iya. Jadi kayak aku pun yakin kayak Mas Aryo Mane dari waktu kecil sekarang dia ngejalanin ini koperasi, sistem koperasi kan berarti ya. Koperasi. Ya. Jadi dia sistem koperasi. Kayak itu Cisco. tapi pada akhirnya kehidupan baik-baik saja. Walaupun gini, ya kan kita yang belum tahu adalah idealisnya dia. Kalau belum tahu dong. Idealis yang seperti apa? Iya, justru tadi kan itu. aktif pasif ya. Sekarang idealis. Karena kita kalau ngomong idealis, kan idealis pun kan sesuatu yang bertumbuh berkembang kan. Seiring banyak referensi, informasi. Enggak sih, idealis itu lebih ke arah yang ini loh Mas. Apa? Kita tuh pengennya jadi apa untuk membiayai atau mengisi menutupi kebutuhan semua itu, apakah itu sukses atau enggak. Misalnya aku pengen jadi desainer, dari desainer ini apakah aku bisa ngebutuhin kebutuhan aku. Kalau bisa, ya berarti idealisnya jalan. Tapi kalau misalnya jangan oke aja. Sebenarnya idealis menurut kamu tuh itu juga enggak gitu maksudnya. Kamu bersifat moderator sekarang. Iya. Ya. Jadi idealis yang seperti apa maksudnya? Idealis yang menurut itu adalah keinginan yang tumbuh, berkembang, terwujud, dan tercapai menjadi sebuah profesi sampai sekarang. Tidak harus melulu profesi, tapi dijalankan dan berhasil. Tidak harus mendapatkan uang loh. Oke, pasang sabuk pengaman Mas. Iya. Bentar lagi berangkat. Oke. Jadi keingat kemarin ke Surabaya, keliling 7 kali. Kenapa? Kabut. Karena trafik. Jalanannya padat. Terus di putaran keberapa mulai deg-degan? Ya dari awal udah deg-degan Mas. Orang kabutnya awannya itu tebel banget, bum kayaknya wah ini pilotnya agak agak. Karena sebelumnya itu pernah begitu waktu dari Jakarta ke Jogja itu pernah melihat tunggu Jogja 3 kali itu udah panik ya kan. Kemarin 7 kali. Makin panik. Ngapain aja gitu. Sebelahku itu sampai gini terus.
Ya, gitulah. Lika-liku perjalanan. Yes. Selama nggak ada apa-apa ya. Kembali ke idealis. Nah, kalau idealis menurutku itu tidak harus menghasilkan uang, tapi ketika itu kita mau melakukannya, bisa aja idealisnya tuh pengen menghijaukan atau pengen bikin taman di rumah, kan tidak menghasilkan uang. Iya. Tapi itu terwujud, kita seneng dong bisa nikmatin. Itu idealis. Oke. Nah, apa? Apa itu? Iya itu keinginan. Jadi idealis kan gini, tadi kan jawabannya tentang sistem koperasi. Ya. Nah sebenarnya idealisnya apa sih? Kalau musik tuh pengen standar lah. Musisi dulu kan pengen punya karya yang bisa didengar. Bisa. Sudah tapi baru sudah yang bisa didengar. Sudah bisa didengar tapi belum sesuai dengan ekspektasinya. Situ ngomong sudah, orang yang nonton di sana kan belum tentu tahu sudah yang mana. Sudah yang Ahmad Ben atau sudahnya siapa lagi? Nggak ada. Kan belum ada penjelasan Mas Aryo ini bandnya apa dulu, terus dibilang sudah itu apa yang sudah? Apakah yang waktu masih di mana? Brown Sugar kah? Terus apakah yang mana ataukah yang apa gitu. Yang ada di YouTube-nya apa gitu. Jangan bilang sudah aja, orang nggak tahu. Sudah kan jadi sudah lagi. Sudah berapa lama menjadi apa? Ini makin sulit nih. Pertanyaannya absurd ya. Enggak kan tadi kan kalau di dunia musik kan pengennya yang biasa-biasa aja. Standar lah, standar. Pengen lagunya didengar, terus berkarya. Sementara sekarang kan jarang berkarya. Nah, jarang produksi. Sebelum ke kenapa? Kenapa? Sebelum ke kenapa, biar teman-teman tahu apa aja nih yang udah pernah diciptakan. Sama siapa, di mana, kapan, contoh yang sama Pak sama Mas Tio. Itu apa judulnya? Sama Mas Tio itu di Brown Sugar. Ya, itu sempat berkarya juga, tapi sebelum ada Mas Tio. Sebelum ada Mas Tio itu berkarya, sempat ngeluarin indie 8 lagu reggae karena Brown Sugar sempat berhenti main musik waktu itu. Sempat sales spare part mobil 3 tahun berhenti di Semarang. Jadi sales spare part mobil. Terus wilayah Solo, Jogja. Seru juga sih. Nah terus begitu vokalisnya Brown Sugar itu dua-duanya sedang tidak bisa main karena ada sesuatu hal. Yang satu pulang kampung, yang satu kemana, sehingga ketemulah saya sama almarhum gitarisnya yang sama vokal, Mas Edi, almarhum Edi. Diajaklah dan malam itu harus main. Mainlah kita, di luar dugaan. Makin seru di Sosrawijayan waktu itu. Nah akhirnya berarti Bintang Resto. Sosrawijayan itu kan Malioboro situ kan. Belakang. Iya, sisi belok ke kanan. Yes. Sisi beloknya makanya. Habis itu terus karena kalau cuma ngamen aja waktu itu kan belum banyak yang ngeluarin single, belum banyak sih, album belum. Akhirnya ayo mau aku masuk tapi harus bikin lagu gitu, karena cita-citaku itu tadi idealisnya pengen punya karya, dan terjadilah itu. Tapi waktu itu belum ada dilegalkan, belum ada, cuman dijual fisik aja. Seperti itu. Terus sama Mas Tio abis itu berhenti vakum, terus Mas Tio masuk. Mas Tio masuk, terus kita ngamen aja sambil menjalankan mau mengeluarkan yang kedua. Nah pas proses mau mengeluarkan kedua tuh akhirnya ke Jakarta itu. Terus yang sampai ada video klipnya itu? Nah, itu
karena kita ngumpulnya anak-anak indie, diajak sama itu Melayu, sebut saja C ya. Itu akhirnya kita ke Jakarta ganti nama. Karena menurut kita lagunya yang sebelumnya udah kita aransemen ulang, dia jadi musik direkturnya, banyak yang dikasih masukan, diubah. Nah, karena ketidaknyamanan itu akhirnya kita harus ganti nama. Akhirnya ganti jadi 86. 86. Tapi proses ganti namanya aman ya? Aman. Nggak perlu pengantar surat RT, RW. Mas, kursinya nggak gatel kok, nggak usah digaruk-garuk. Ini saya paling nggak bisa kalau nggak lihat yang harus dirapiin. Agak perfeksionis ya. Seperti itu kalau di musik. Nah kalau idealis karena sempat punya Bandung UY kan, pengennya punya kedai kecil-kecilan yang bisa kayak warung pojok seperti itu. Loh sebenarnya kan konsepnya warung pojok ini kan kebuka untuk semua. Iya. Dalam artian kalau mau buka Bandung UY-nya di sini pun ya. Iya. Silakan. Makasih loh. Ini ya, buka vendor. Iya, jadi ini hitungannya kayak Pujasera. Pujasera, yang artinya segala ada. Nah, adiknya Palu Gada itu ya. Iya, tapi ini kan lebih spesifik. Pusat jajan. Gue baru tahu kalau itu ada singkatannya ternyata. Loh, Insya Allah. Pujasera, Pujasera, Pujakusuma ya kan? Gue nggak pernah tahu kalau itu ada singkatannya, sorry gue. Kalau Pujakusuma itu putra Jawa, kelahiran Sumatera. Oke. Pujasera dulu tadi apa? Pusat jajanan. Segala. Mungkin kata-katanya ada yang janggal, jadi dia nanya terus. Kayak warteg ya? Warung Tegal. Jajanan. Oh maksudnya ada singkatannya. Kayak warteg, warung Tegal. Ke situ dia ternyata. Nasi. Ya. Warkop, warung kopi. Padahal yang dijual Indomie. Iya juga. Jadi dipaksa minumnya kopi. Makanya kan sekarang kalau misalnya ngomong ke warkop apa? Warmindo. Kalau Warmindo artinya apa? Kepanjangannya? Ya warung Indomie. M-nya mana? M-nya kemana? M-nya kemana? Warmindo. M-nya Mie Indomie. Iya. Do re mi 3 berarti 3 lagi. 3 lah. Kan gue pikir warung Indomie. Ini hilang. Ternyata Indomie itu mie. Mie itu panggilan Makassar ya. Biasa aja nggak usah gitu. Iya enggak. Nah, berarti bisa main kanun sambil nyanyi ya? Dikit-dikit. Jarang-jarang kita akan lihat perform orang main kanun sambil nyanyi itu. Agak susah. Mas. Agak susah ya. Agak susah. Soalnya kehun itu bukan alat musik yang harmoni. Nah enaknya ternyata orang yang bisa menguasai banyak hal itu tadi. Kalau satu tim misalnya kita ngamen lah, bicara ngamen. Misalnya ada temen namanya Joglo Project gitu. Vokalisnya tuh kahun sama vokal. Nah kalau vokalisnya izin pasti yang dihubungi pertama saya. Karena formatnya hampir sama. Seperti itu. Berarti bergunanya di situ. Ya, terus misalnya ada job lagi, wah ini space-nya kecil nih, event ini atau reguler ini, space-nya kecil, kalau bisa berdua aja, jangan bertiga. Oke, sikat. Gitu. Keuntungannya bisa menguasai beberapa itu di situ. Kalau cuma berdua aja, oh ya udah, yang penting ada harmoni, ada ketukannya, gitu kan. Udah nyanyi sambil main kehun, sambil lagi main gitar. Dan itu jauh lebih worth it ya daripada gitar sama yang nyanyi aja gitu. Makanya idealismenya akustikannya untuk ngamen itu kalau bisa bertiga, tapi bisa main alat, bisa nyanyi itu lebih. Iya, kayak waktu asik itu banget. Dia reguler di salah satu kafe di daerah Trogong situ.
Itu cuma berdua aja, satu main gitar, dia main kehun sambil nyanyi. Kedatangan saksofon. Oh iya, kan? Abis itu berapa minggu kemudian kedatangan saksofon. Itu saksofonnya copy paste sama vokasnya No Nation tuh. Hah? Gimana? Gayanya. Oh gaya. Diambil, dijadiin, jadi diikat, joget-joget gini-gini. Lucu juga berarti ya. Iya. Oke. Seru sih. Itu enak sih, warungnya kecil. Di ada di belakang tersembunyi gitu. Itu waktu corona jalan terus, yang lain berhenti. Iya, kan depan sepi. Jadi, makanya orang kalau nggak tahu sangkanya sedaerah Pujasera itu tutup, padahal belakangnya buka. Iya, masuknya gang segini doang ya. Enak, tempatnya enak. Berundak. Belum pernah ke sana ya. Belum pernah ya. Tempatnya berundak gitu. Besok Sabtu ke sana. Main di sana? Main. Oh masih main? Main dan main terus ada karaoke night habis itu. Oh karaoke night. Iya. Karaoke night. Iya, sekarang kan lagi happening banget kan sekarang. Iya. Tapi banyak musisi yang kecewa konsep karaoke night. Karena musisi banyak yang jadi stop. Iya, di stop. Iya sih, orang lu tinggal play doang. Iya. Terus nyanyi kan pengunjung. Iya, bisa. Juga. Ya, paling kalau misalnya bisa jadi duit, ya profesi LC yang dibayar. Wah, larinya ke situ ya. Ya daripada fales. Iya. Kan? Pancing dulu pakai LC, duluan nyanyi. Itu LC ada panjangannya enggak? Ada. L. Oke, next bahasan. Oke, itu kalau kalian idealismenya udah sering dibahas ya? Udah, nggak perlu. Udah ya? Nggak perlu. Udah sering. Tapi nggak masalah sih LC itu dipanjangin kok. Hah? Kok balik lagi ya LC sih? Katanya kan cuma license companion. Oh. Nggak masalah ya, berarti. Oke. Dipanjanginnya nggak masalah kok. Nggak ada hal-hal yang harus ditutupin. Iya lah. Itu jadinya ya. Oke, kita bahas lagi. Apa RC-nya? Pengalaman. Tapi masalahnya saya kemarin baru dapat job yang seperti itu. Bukan disuruh nyarikan. Jadi ada meeting, ada musik, ambience itu harus ada penyanyi yang bisa menghibur orang yang meeting. Kalau meetingnya agak itu di-break, keluar nyanyi-nyanyi gitu. Ya sebenarnya sih ya itu profesinya LC dan keseringan tuh dianggap negatif itu karena bisa dibungkus. Nah, saya terus bilang, saya nggak pernah gitu. Tapi spesifikasinya aja seperti apa gitu. Kayak klien-klien akhirnya gitu. Yang aku tangkap adalah satu penyanyi yang formal, satu penyanyi yang bisa flooring gitu aja lah, sederhana aja. Ternyata nggak seperti yang permintaan mereka ternyata. Yang seperti yang mereka minta yang bisa dibungkus. Enggak ternyata. Enggak. Ternyata kalau yang bisa nemenin total, bisa nyanyi. Ternyata memang menghibur bener. Ya emang bener sebenarnya LC itu ya nemenin nyanyi. Emang itu doang. Cuman jadi negatif itu ya karena bisa dibungkusnya ini. Bahkan malah klien ada yang minta karetnya 2. Gitu. Agak pedas ya. Karetnya 3 pasti kasihin karetnya 1. Nah kan saya mintanya 3, 2-nya di dalam mas. Oke. Aku yakin banyak pengalaman panjang jadi performer, entertainer, dan sistem keoperasian. Nah, sistem koya ya. Iya. Sebelum nyambung ke situ, ya kita break dulu ya. Break dulu dong. Kok break sih? Break apa? Karena dia ada itu kayaknya. Nanti kita sambung lagi lah. Oke. Ya. Kita break dulu sebelum kita nyambung ke sana. Kita nggak break dong. Kita lanjutkan ngulik tentang Mas Aryo ini. Ini diulik ya? Setelah di hari besok. Oke. Oke.
Tetap nyambung sama gua Abram di Alam dan Mas Aryo. Oke. Yes. Aryoman.